Welcome Aries, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswanes Wahendar dan Aries ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau ya kita udah menuju ke akhir dari bulan April. Ya akhir bulan April menuju bulan Mei. Aries di sini kamu punya Ten of Swords. Ada hal yang benar-benar kamu pikirin dan ini udah sampai di akhirnya. Ya sama kayak akhir bulan April kayaknya ini juga akhir dari kamu yang mikirin hal ini terus dari kemarin. Ya udah waktunya kamu bikin keputusan. Apapun yang lagi kamu pikirin sekarang, apapun yang lagi membebani pikiran kamu sekarang, udah waktunya kamu bikin keputusan. Gak bisa kamu pikirin terus. Ya ada two of coins di sini, crossing the reading. Itu of coins biasanya ngomongin soal pilihan yang harus kamu ambil, pilihan yang harus kamu eksekusi pada akhirnya. Ya makanya tadi aku bilang gak bisa kamu pikirin terus, harus kamu ubah jadi sebuah tindakan nyata yang pada akhirnya bakal nemu pilihan lagi sih. Iya, ini apa yang harus kamu lakuin, gimana cara kamu bakal mengeksekusinya, ya itu kan pilihan lagi pada akhirnya. Tapi aku rasa kalau udah waktunya kamu take action, kamu bakal take action kok. Di bawahnya root of the reading kamu punya Knight of Cups. Mungkin latar belakangnya atau hal yang mendasari dari overthinkingnya kamu di sini, ya katakanlah overthinking adalah ada banyak perasaan yang kamu jaga kali ya. Kamu nggak mau terkesan kasar, kamu nggak mau jadi apa ya, kayak gerasa gerusu gitu, nggak mikirin perasaan orang. Makanya begitu waktunya kamu untuk ngambil tindakan, tindakannya pun harus didasari oleh kasih sayang gitu kali ya, harus didasari oleh kelembutan, nggak bisa gerasa gerusu emang. Dan kalau ngomongin kelembutan emang ya ada aja sih, kalau kita ngelakuin hal nggak bisa menyinggung perasaan orang pasti ada begitunya. Dan itu ya, jujur itu apa ya, another level of ngambil pilihan. Kadang ada pilihan yang oke, ini masalahnya selesai tapi ada orang yang ada hak orang yang kita langkahin, nggak bisa kayak gitu tuh. Ya, gimana caranya supaya masalahnya bisa selesai tapi semua orang bisa ngerasa happy di situ, ngerasa bahagia, nggak ada yang ngerasa dirugiin. Wah itu sulit sih. Oke, pas energinya ada Eight of One, kamu butuh cepat, kamu butuh tindakan langsung saat ini juga selesai. Dan mungkin itu yang mengantarkan kamu ke posisi Ten of Swords kemarin atau saat ini, adalah kamu mungkin sebelumnya terlalu gerasa gerusu kali ya, terlalu pengen cepat selesai, makanya alih-alih masalahnya cepat selesai malah jadi nambah masalah. Yang tadinya mungkin kamu ngambil tindakan cepat supaya masalahnya cepat selesai, nggak berkepanjangan, malah jadi berkepanjangan, malah melahirkan masalah-masalah baru. Nggak selalu tindakan cepat itu malah jadi bikin masalahnya cepat selesai, nggak juga sih. Dalam hal ini kayaknya aku harus lihat dulu filter energinya, tapi uh, mau gak mau kamu nanggung banyak beban pikiran dari tindakan yang udah kamu ambil sebelumnya sekarang ini. Nah, crowning the reading nih, ini kayaknya aku mau bilang nge counter kali ya, nge counter dari Eight of One. Di sini ada Eight of Coins. Jadi kalau Eight of One tadi tindakannya buru-buru, dilakukan dengan cepat gitu, ngambil keputusannya. Nah, Eight of Coins mungkin kamu yang sekarang kamu lebih detail, kamu lebih jeli melihat satu permasalahan, kamu nggak buru-buru ngambil keputusan, mungkin kamu tunggu dulu sampai faktanya terkuak semua baru kamu ngambil keputusan, yang mana iya itu bakal ngasih beban lebih buat logika kamu, buat pikiran kamu, soalnya kamu bakal mencerna lebih banyak informasi. Tapi di fitur energinya ada Six of Cups. Aku rasa dari 8, 8, 10 sekarang kita mundur ke 6. Ya, ada lebih ringan, betul. Perasaannya agak lebih ringan, dan di sini ada kebaikan yang mungkin kamu rasakan setelahnya. Six of Cups biasanya ngomongin soal nostalgia, apa kebaikan yang kamu rasain di masa lalu yang mungkin waktu itu kamu belum rasain, kalau oh ini baik nih, ini bikin kamu bahagia di masa lalu, tapi sekarang kamu baru ngerasain itu. Dan itu adanya di future energy, bukan di saat ininya kamu sekarang lagi ada di Ten of Swords.
Dan mungkin kedepannya kamu bakal ngeliat diri kamu yang sekarang sebagai ini fase yang emang harus kamu lewatin. Fase overthinkingnya kamu sekarang ini adalah bakal kamu lihat kebaikannya di masa depan. Kedepannya kamu bakal bersyukur udah overthinking, kedepannya kamu bakal bersyukur udah mikirin perasaan orang sampai segitunya. Soalnya mungkin kebaikannya baru kamu dapet di future energy ini, di Six of Cups. Kayak seolah-olah kamu di masa depan ngeliat kamu yang sekarang itu secara nggak langsung kayak berterima kasih gitu. Makasih ya kamu yang sekarang udah segitunya mikirin perasaan orang, udah segitunya berusaha bersikap lembut ngadepin permasalahan kamu sekarang. Aku tahu kamu sekarang lagi overthinking, lagi banyak yang dipikirin, tapi percaya deh ke depannya semua orang bakal banyak yang berterima kasih ke kamu, dan kamu yang di masa depan juga ngelihat kamu yang sekarang berterima kasih atas segala beban pikiran yang udah kamu tanggung sekarang gitu kali. Kuesionernya posisi kamu sekarang ada two of one, sama kayak two of coins di sini. Ini menuntut keputusan, ini menuntut pengambilan keputusan kamu mau dibawanya kemana. Mungkin kamu kalau ngeliat Knight of Cups apalagi, mungkin kamu ada pilihan untuk berbuat kasar sekarang, untuk menyelesaikan masalahnya dengan lebih dengan lebih kasar ya, dan mungkin agak menyenggol orang gitu, sikut-sikutan. Dan kamu juga ada pilihan untuk ya udah kita selesain baik-baik aja ya, ketimbang harus sikut-sikutan, ketimbang harus saling menyakiti dalam prosesnya. Itu pilihannya ada di tangan kamu, Aries. Dan house-nya, environment kamu sekarang ada di Six of Coins, sama kayak Six of Cups di sini. Orang-orang sekitar kamu mungkin ngasih kamu kesempatan untuk mempertimbangkan kembali keputusan kamu, atau mungkin ngasih kamu kesempatan untuk ngebantu mereka. Ngerti gak sih? Kadang ada masanya orang tuh ngebantuin kita supaya kita bisa ngebantuin mereka. Jadi mungkin orang-orang sekitar kamu pengennya kamu lebih lembut ngadepin permasalahan ini, makanya mereka lebih hati-hati ke kamu. Mereka nggak ngedorong kamu sampai ke ujung kesabaran kamu. Mereka tetap berusaha adil ngelihat kamu yang sekarang. Mungkin mereka ada pengertiannya, oh iya kamu sekarang lagi ada banyak masalahnya, lagi banyak yang kamu pikirin, ya udah take your time, jangan buru-buru kayak gitu. Ya mungkin itu juga orang-orang sekitar kamu atau orang-orang yang sekarang lagi berurusan dengan kamu mungkin ngasih kamu waktu lebih. Ya karena kemarin ngelihat kamu nyelesain masalahnya buru-buru, hasilnya malah nambah berantakan, malah nambah repot. Jadi mungkin ada dikasih keleluasaan kali ya dari orang-orang sekitar kamu, dari orang-orang yang lagi berurusan sama kamu. Hopes and fear-nya di sini kamu ada Queen of One. Harapannya ya kamu bisa keluar, bisa beresin masalah ini dengan dengan baik, dengan penuh percaya diri. Walaupun kita kadang nggak tahu apa yang harus Queen of One lakukan untuk bisa tetap tampil fabulous seperti ini. Ada harga sih dari sebuah keglamoran atau kemewahan kayak gitu. Ya mungkin secara nggak langsung ini mencerminkan kamu yang siap untuk membayar harga apapun supaya kamu bisa beresin masalah ini, bisa sampai pada solusinya gitu. Dan outcome-nya ada Hanging Man, kamu perlu untuk lebih berserah. Ya kadang kalau kita masih protecting our image di depan orang lain, kita masih melindungi image kita di depan orang lain, masih nggak mau kelihatan buruk, masih nggak mau kelihatan lemah, itu malah imbasnya malah ke kita lagi, malah kita makin kelihatan buruk, malah kita kelihatan lemah di mata orang. Aku rasa butuh keikhlasan untuk menerima kalau enggak nih, aku butuh waktu nih, atau enggak, aku belum tahu semuanya, aku masih belum punya cukup informasi, atau mungkin aku masih perlu waktu untuk belajar menyelesaikan masalah ini dengan bijak. Iya butuh belajar perspektif baru juga kalau ngomongin Hangman. Iya. Jadi mungkin kalau kita mau menutup readingan ini dengan mungkin kamu bisa belajar lebih ikhlas kali ya ngadepin permasalahan kamu. Dan mungkin di sini ketidakmampuannya kali ya, kamu yang masih butuh waktu untuk belajar buat beresin masalah kamu yang masih butuh waktu untuk belajar untuk lebih bijak kali gitu. Butuh keikhlasan di situ untuk ngadepin diri kamu sendiri dan ngadepin orang-orang sekitar kamu. Gitu kali ya Aries untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget buat supportnya, buat like, comment, dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan mungkin kalau kalian kenal di luar sana ada Aries yang lagi butuh pesan ini, bisa kalian share videonya ke mereka. Readingan untuk Aries ada di hari Senin barengan sama
Taurus, Gemini, sama Cancer. Sekali lagi terima kasih Aries, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.